Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hari ini insyaallah kita akan kembali membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke akun pribadi saya. Dan insyaallah kita akan cari solusinya. Dari saudara kita Masagus_Patahila yang mengirimkan pertanyaan ke Twitter pribadi saya Ustad_Al-Habsyi. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hal penting. Saya mohon dicarikan solusi untuk saudara seiman kita yang bekerja di salah satu rumah sakit di Palembang, yang harus mewajibkan melepaskan jilbabnya saat bekerja karena sudah ada dalam perjanjian kontrak. Sedih saya melihatnya Ustadz, tolong dibantu Ustadz. Saudara yang dimuliakan Allah, baik, yang pertama terima kasih saudara Mas Agus sudah memberikan informasi tentang fakta yang terjadi di salah satu rumah sakit di Palembang. Saya titipkan pesan untuk semua saudara-saudara yang seiman dan seagama, ketika engkau melihat ada satu kejahatan, ada satu keburukan, atau ada sahabat kita yang melakukan kejahatan, maka jangan bosan-bosan engkau mengamalkan perintah Allah, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasihati di antara kita. Jangan pernah diam ketika melihat temanmu melakukan kemaksiatan. Kamu lihat, kamu diamkan, maka kamu juga akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Karena kamu melihat kemungkaran, tapi kamu tidak berani merubah kemungkaran. Dan ingat, bagi yang ditegur oleh temannya, dinasihati temannya, jangan marah. Ketahuilah, kalau kita berbuat kesalahan, lalu ada teman kita yang menasehati kita, meluruskan apa yang sudah salah dengan kita, ketahuilah itulah sahabat yang terbaik Allah hadirkan buat kita. Dalam sebuah syair disebut, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Sahabat sejatimu, teman sejatimu adalah orang yang jujur, berani menyampaikan apa yang salah yang sudah engkau lakukan, dia luruskan, dia kembalikan engkau ke jalan Allah, bukan teman yang membenar-benarkan kesalahanmu. Hari ini Masagus_Patahila mengirimkan pesan buat kita sebagai bentuk kepeduliannya kepada saudara kita yang seiman dan seagama, hanya karena tekanan, hanya karena ingin mendapatkan pekerjaan, hanya karena kontrak, dia sanggup melepaskan jilbab yang selama ini menjadi kewajiban dari Allah yang harus dia selalu pakai dan menutup auratnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, 1000 tahun engkau hidup di dunia, akhirat itu hanya 1 hari saja. Jangan gara-gara dunia engkau lepaskan kebahagiaan akhiratmu. Belajarlah dari sosok wanita yang bernama Masito, yang tidak pernah mau mengorbankan akidahnya, keyakinannya, meskipun nyawa jadi taruhannya. Masito, seorang wanita yang teguh menjaga akidah, tidak pernah goyah dengan tekanan dan ancaman meskipun harus berujung nyawa jadi taruhannya. Maka ketika dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi sempat mencium ada aroma yang sangat harum semerbak. Lalu Nabi tanya malaikat, bau apa itu? Itu adalah baunya wanita yang teguh menjaga akidah, namanya Masitah, yang hidup di zaman Fir'aun. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau betul-betul engkau beriman kepada Allah, maka engkau tidak akan mau melepaskan jilbabmu, meskipun ditawari gaji yang gede, pekerjaan yang enak, fasilitas yang Masya Allah. Karena di matamu, agamamu lebih berharga dari duniamu. Ia akan menyelamatkan kita adalah agama kita, bukan pekerjaan kita. Kalaupun engkau ambil pekerjaan itu katakan pekerjaan yang halal, tapi cara engkaunya tidak menjadi thayyib, akhirnya menghilangkan kehalalannya, menghilangkan keberkahannya. Ingat, seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah wajib hukumnya menutup auratnya.
Kalau ia lepaskan jilbabnya hanya karena mengincar pekerjaan, maka haram hukumnya, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pekerjaannya tidak akan ada keberkahan karena sudah keluar dari apa yang Allah ridhai. Mana mungkin keberkahan akan menyatu kepada suatu hal yang di dalamnya ada kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga akidahmu. Buat saudari-saudari perempuan yang masih kuat menjaga akidahnya, kalau kejadian seperti ini, Anda dihadapkan pilihan, mau terima kontrak atau Anda tidak dapat pekerjaan. Kalau Anda terima kontrak, Anda harus lepaskan jilbab Anda. Tapi kalau Anda tidak mau lepaskan jilbab, Anda tidak dapat pekerjaan. Maka kalau saya jadi Anda, saya akan pilih, saya akan berjuang sekuat tenaga, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, akan terus berjuang menggapai rezeki Allah yang halal dan thayyibah. Saya akan cari di tempat yang lain yang tidak mengharuskan saya untuk melepas jilbab. Kan masih banyak rumah sakit Islam di setiap daerah. Kalau tidak salah di kota Palembang ada namanya Siti Khadijah, rumah sakit Islam, karyawannya semuanya pakai jilbab. Kenapa tidak melamar pekerjaan di sana? Insya Allah ada keberkahannya. Ingat, kalau saya jadi Anda, saya tidak mau mengorbankan akidah hanya untuk urusan sesuap nasi. Dunia tidak ada apa-apanya. Ketika kita tetap bertahan menjaga apa yang sudah Allah perintahkan, maka insya Allah kita sudah dianggap Allah membantu agamanya. Dan pasti Allah akan bantu kita. Allah mantapkan posisi kita di muka buminya. Allah hadirkan gantinya yang lebih mulia. Dalam sebuah ayat dalam surah Muhammad ayat 7, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bantu Allah, kamu bantu agama Allah, maka Allah pasti akan bantu kamu. Allah ajarkan kepada wanita soleha, wanita yang beriman, untuk menutup aurat. Lalu dia jaga auratnya, dia pertahankan auratnya. Dia tidak mau ditekan, dia tidak mau mengorbankan jilbabnya hanya untuk pekerjaan. Kalau itu ia pertahankan, maka dia adalah orang yang membantu agama Allah. Kita melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu berarti kita sudah membantu agama Allah. Allah pasti akan bantu kita. Dan insya Allah, Allah akan mantapkan posisi kita di atas muka buminya. Maksudnya, kata ulama, nanti dunia yang akan mencarimu, bukan kamu yang mencari dunia. Duit yang akan menghampirimu, bukan kamu yang mengejar uang. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa mencintai Allah dan Rasulnya harus melebihi rasa cinta apapun yang ada di sekeliling kita, bahkan pada diri kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul melebihi apapun yang kita miliki, termasuk diri kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan mudah-mudahan saudari kita diberikan hidayah, dikuatkan imannya, dan insya Allah dicarikan jalan keluar untuknya. Saya Ahmad Al-Habsyi. Jangan lupa kirim terus pertanyaan di Instagram pribadi saya, Ahmad Al-Habsyi_real, atau ke Twitter Ustad_Al-Habsyi. Insya Allah kita carikan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tempat saat ini inilah saya sedang berada di kawasan Masjidil Aqsa. Seperti apa ceritanya? Kita simak sama-sama.